Hai teman-teman, bagaimana cara hewan air dan udara berkembang biak? Apa itu metamorfosis? Yuk kita cari tahu. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Tetap ya, harus tetap semangat. Hari ini adalah hari Jumat. Apakah anak-anak sudah mengikuti ibadah hari ini? Jangan lupa awali dengan beribadah dulu ya. Dan sekarang kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah anak-anak, pagi hari ini kita akan membicarakan tentang tema yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan air dan hewan udara. Kita akan bahas hewan air dulu ya. Hewan air yang didominasi oleh ikan, biasanya 80% mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi ada juga ikan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Di antaranya adalah ikan paus. Ikan paus adalah mamalia. Jadi ikan paus ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan ikan-ikan yang lain, mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya telur-telur ikan akan disimpan di tempat yang aman oleh induknya supaya tidak dimakan oleh ikan yang lainnya. Itu adalah cara hewan air berkembang biak. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara hewan udara berkembang biak. Untuk burung atau unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Itu kita sudah ketahui ya minggu yang lalu bahwa unggas cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Dan telurnya itu harus dierami sampai beberapa hari, bahkan kalau ada telur yang besar itu harus dierami sangat lama, lebih dari 1 bulan. Setelah dierami barulah telur-telur tersebut menetas menjadi anak-anak burung. Selain itu, kita akan belajar juga cara perkembangbiakan serangga. Beberapa serangga juga menjadi makhluk di udara. Contohnya capung, lalat, kupu-kupu, nyamuk. Nah, mereka juga memiliki siklus kehidupan atau cara berkembang biak. Mereka berkembang biak dengan cara metamorfosis. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, metamorfosis. Nah, hari ini Miss akan membahas tentang metamorfosis kupu-kupu atau cara perkembangbiakan kupu-kupu. Tapi sebelumnya, anak-anak bisa lihat video berikut ini. Boban, tunggu. Boban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Hah? Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Eda tolong. Adik, ulatnya sudah tidak ada. Adik suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adik nggak percaya? Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman,
Kali ini, Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk, simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian, telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, adik ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Za. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Za, adik kan pemberani. Oke deh, adik hebat. Adik kenapa lagi? Ada ulat di kaki adik, geli. Adik. Wah, asik sekali. Ternyata keren ya videonya, ceritanya luar biasa. Sekarang Miss akan mengulang sedikit penjelasannya. Metamorfosis kupu-kupu diawali dengan fase telur. Kupu-kupu mencari tanaman berdaun yang bisa digunakan untuk bertelur. Dan kupu-kupu menaruh telurnya di daun tersebut. Setelah beberapa hari, kurang lebih 4 sampai 5 hari, telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi ulat atau larva. Lalu, ulat atau larva tersebut akan makan daun-daunan yang ada di pohon tersebut. Itu adalah fase kedua, yaitu fase ulat atau fase larva. Setelah ulat itu makan cukup banyak daun, maka ulat akhirnya akan menjadi kepompong. Kepompong ini akan menggantung di pohon atau tanaman. Ini adalah fase yang ketiga ya, fase kepompong atau pupa. Di situ kepompong memiliki lapisan yang sangat lembut dan warnanya berwarna hijau atau coklat menyerupai daun atau dahan pohon supaya kepompong tidak dimakan oleh hewan lainnya. Dan yang terakhir, fase keempat adalah fase kupu-kupu. Setelah beberapa hari, kepompong akan pecah dan kupu-kupu keluar dari kepompong. Kurang lebihnya 15 hari ya. Setelah perubahannya sudah sempurna, maka kupu-kupu itu bisa terbang kemanapun juga. Lalu kulit kepompong akan jatuh. Itu dia daur hidup kupu-kupu, atau bisa dibilang itu adalah perkembangbiakan kupu-kupu dengan cara metamorfosis. Metamorfosis itu ada metamorfosis sempurna, yaitu mengikuti 4 tahapan itu tadi.
Dan juga ada metamorfosis yang tidak sempurna. Mungkin metamorfosis yang tidak sempurna ini dialami oleh jangkrik, kemudian belalang, kemudian nyamuk, dan masih banyak lagi. Nanti kamu akan belajar tentang perkembangbiakan hewan-hewan air dan udara lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi. Bisa di SD atau di SMP. Nanti kalian akan belajar lagi tentang perkembangbiakan binatang udara dan binatang air. Nah, sekarang kita akan melaksanakan aktivitas kita hari ini. Tadi anak-anak sudah mendengar dan melihat bagaimana cara kupu-kupu berkembang biak. Dan pagi hari ini kita akan membuat urutan bagaimana cara kupu-kupu berkembang biak. Siapkan dulu lembar kerjanya dan warnai gambar-gambarnya ya. Setelah diwarnai, kita akan gunting pada garis putus-putusnya. Lalu kita akan tentukan bagian yang pertama, kedua, dan ketiga serta keempat. Siklus yang pertama adalah fase telur. Yuk kita akan tempelkan fase telur pada angka 1. Sekarang kita akan lanjutkan dengan fase yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Selamat mengerjakan. Kalau anak-anak memperhatikan cerita Miss, pasti anak-anak bisa mengerjakannya dengan benar. Dan selain anak-anak membuat siklus hidup kupu-kupu, anak-anak juga diminta oleh Miss untuk menceritakan proses metamorfosis atau proses perkembangbiakan kupu-kupu sesuai dengan apa yang kamu mengerti dari cerita yang sudah Miss berikan tadi. Oke? Selamat mencoba dan ingat, anak-anak harus menghafalkan ayat hafalan juga loh. Jadi, Miss tunggu hasil kamu mengerjakan tugas dan juga video saat anak-anak menghafalkan ayat hafalan dan juga menceritakan metamorfosis dari kupu-kupu. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Thank you God for today. We can play and study well. Now we will do our activity. Please bless us and our family. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat mengerjakan aktivitas dan happy weekend juga. Tuhan Yesus memberkati.